يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. أيها الطلبة أعزني الله وإياكم كيف حالكم جميعا نسأل الله لي خيرا والعافية أينما كنتم أيها الطلبة في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بمادة الفقه وسندرس معنا عن باب الوضوء وسنتكلم معنا الباب الوضوء من فصل فروض الوضوء fasal furudil wudu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab wudu. Kita mulai dari pasal fardu wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu. Nah, naqra ma'ana al-mutun, kita bacakan matannya, kemudian kita jelaskan al-hasyiyahnya atau catatan kakinya yang ada di bawah garis ini. Pasal tentang pasal fardu wudu atau hal-hal yang wajib dalam wudu. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Pertama adalah berniat. Niat ini tempatnya ada pada membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Dan ketika membasuh wajah beriringan di sini niat, diiringi dengan niat. Yang ketiga membasuh tangan, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan hingga ke siku. Ya, membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala, mashu ba'dir ra'si. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Yang keenam, tertibu ala ma dzakarna. Tertib seperti apa yang kami sebutkan di atas. Jadi, oleh karena itu, fardu wudu ini atau hal-hal yang wajib dalam wudu ini harus berurutan. Harus dalam keadaan tertib. Dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 5, ini harus melalui tahap yang tertib. Kita bacakan keynote-nya atau catatan kakinya. Al-aslu fi masyru'iyatil wudu wa bayani furudihi. Dasar dalam pensyariatan wudu, ya, dan penjelasan akan fardunya wudu seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Surah Al-Maidah ayat 6. Silakan kalian buka surah Al-Maidah ayat 6. Sekiranya kalian tidak mengetahui akan terjemahannya. Al-marafiq, yang dimaksud di sini al-marafiq adalah mirfaq, jamak dari mirfaq, yaitu adalah mujtama'u sa'id, pertemuan antara lengan bawah dengan lengan atas, ma'al adad. Al-ka'bain, ka'bain di sini adalah musanna dari ka'bun. Musannanya dari ka'bun. Artinya ka'bain ini adalah isim musanna, isim yang menunjukkan dua. Satunya mufradnya ka'bun. Artinya di sini adalah mata kaki. Wahuma adhamani naitani minal janibaini. Adhamani nati'ani minal janibaini. Itu tulang yang timbul dari sebelah samping. Ya, dari sebelah samping pada kaki. Indama fasal saqi ma'al qadam. Yaitu pada pertemuan antara saq, betis dan kaki. Jadi sambungan dari betis dan kaki. Mifsal saq
Misal saqim ma'al qadam. Jadi sambungan betis dengan kaki. Nah, kita bacakan hadisnya. Ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu fa asbaghal wudu. Beliau berwudu dan kemudian membasuh wajahnya, kemudian beliau menyempurnakan wudunya. Tsumma ghasala yadahu yumna, kemudian beliau membasuh tangannya yang sebelah kanan hingga asyra'a fi. Lanjutannya adud. Jadi sampai melebar ke lengan atasnya. Tsumma yadul yusra, kemudian beliau membasuh tangan kirinya sampai melebar ke atas tangan sampai ke lengan atas. Tsumma masa ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahu, kemudian beliau membasuh kakinya yang sebelah kanan hingga beliau sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Fisak artinya sampai ke betis. Sampai melebar ke betis. Tsumma ghasala rijlahul yusra, kemudian beliau membasuh kakinya yang sebelah kiri hingga melebar ke betisnya. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Begitu apa yang pernah aku lihat, ya. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Aku melihat Rasulullah berwudu. Seperti itu. Kemudian biru'usikum ay bijuz'im minha, dengan kepala kalian. Artinya di sini sebagian dari kepala kepala. Dalla ala dzalika, yang menunjukkan hal itu artinya hanya sebagian saja, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Mughirah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap famasaha binasiyatihi, kemudian mengusap bagian depan kepalanya, ya, bagian depannya, wa alal imamah, dan pada di atas imamahnya. Jadi wan nasiyah di sini atau nasiyah di sini adalah muqaddamur ras, artinya kepala bagian depan. Ya, kepala bagian depan. Wa fi juz'in minhu, dan sebagian dari bagian kepala tersebut. Nih. Wal iktifa'u bil mas'i 'alaiha dalilu anna mashal juz'i huwal mafrud. Dan mencukupkan dengan mengusap pada sebagian kepala tersebut, pada depan kepala ini, menunjukkan bahwasanya mengusap sebagian kepala itu sudah termasuk fardu. Jadi sudah termasuk wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, dan dianggap sah bagian manapun tempat diusapnya kepala. Wadalla ala fardiyatin niyat. Sekarang kita masuk ke yang menunjukkan akan fardunya niat. Begitu pula wa kadzalika fi kulli mautin tatlubu fi an-niyat. Dan begitu pula pada setiap bagian yang membutuhkan terhadap niat itu tersendiri. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. La yu'taddu biha syar'an illa idza nawaita. Dan tidak dianggap, sekali lagi tidak dianggap di syariat, ya. Jadi segala suatu perbuatan tidak dianggap menjadi syariat, ya, tidak dianggap menjadi suatu ibadah yang syar'i, kecuali jika diawali dengan niat. Jika kamu
berniat terlebih dahulu. Adapun yang menunjukkan wadalla ala fardiyati tartib, yang menunjukkan akan fardunya tertib seperti apa yang disebutkan tadi adalah fi'lun nabi, yaitu adalah perbuatannya Nabi Muhammad SAW yang masyhur, yang banyak ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti contohnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di atas ini. Kita langsung masuk ke berikutnya. Wasunanu asyarat asya. Dan sekarang masuk ke sunnah-sunnahnya. Adapun sunnah-sunnahnya itu ada asyarata asya. Ada 10 bagian. Yang pertama adalah tasmiyah. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Membasuh telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Yang ketiga, al-madmadah. Yang ketiga adalah al-madmadah. Artinya berkumur-kumur. Wal istinsyaq. Kemudian istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Wal istinsar. Artinya mengeluarkan air dari hidung. Yang kelima, mashud jami'ir ra'si. Mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunain. Berat jadi mashul jami'ir ra'si ini menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Yang wajib adalah sebagian saja. Tapi kalau mengusap keseluruhannya itu sunnah. Wa mashul udhunain dhahiruhuma wa batinihuma. Mengusap telinga bagian dalam, bagian luar dan bagian dalamnya. Berarti bagian dalam, ini bagian dalam, kemudian yang ini adalah bagian luarnya. Bima'in jadid, dengan air yang baru, artinya bukan dari sisa air dari mengusap kepala. Seperti itu. Nah, ayat talaba azanillahu iyyakum. Kita bacakan footnote-nya atau al-hawashi. Footnote yang pertama, yang diriwayatkan Imam Nasai dengan sanad yang jayyid dari Anas radhiyallahu anhu berkata, talaba ba'du ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadin minkum ma? Fa'ata bima'in. Fawadda'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma', thumma qala tawadda'u bismillah, ay qailina dhalika. Fara'aitu al-ma'a yafuru min baini asabihi hatta tawadda'a nahwa 70 rajulan. Diriwayatkan dari Imam Nasai dengan sanad yang jayyid dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sebagian dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu minta air wudu, mencari air wudu. Wadu di sini adalah air wudu, dan mereka tidak menemukan air. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah di antara kalian, salah satu di antara kalian itu memiliki air? Kemudian salah seorang mengantarkan air tersebut. Kemudian beliau meletakkan tangannya di bejana tersebut yang di dalamnya ada air. Kemudian berkata, tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah atau mengucapkan hal itu. Kemudian aku melihat air itu mengalir dari sela-sela jari beliau sampai kurang lebih 70 rajulan, 70 orang itu berwudu. Masya Allah, ini adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan akan disyariatkannya
mengucapkan bismillah ketika berwudu. Tetapi dalam hal ini bismillah, mengucapkan bismillah ya atau tasmiyah ini termasuk sunnah dalam wudu. Footnote nomor 2. Wa mashu jami' ras, artinya mengusap seluruh kepala. Dalil yang menunjukkan hal ini apa yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dalil yang menunjukkan hal ini, sunnah yang keempat ini, apa yang ditunjukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an wudu'in nabi. Jadi ditanya tentang wudunya Nabi. Dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang wudunya Nabi. Fada'a bit-tauri min ma'. Kemudian dia minta taurin min ma, minta seember atau segayung air. Fatawadda'a lahum wudu'an nabi. Kemudian dia berwudu seperti wudunya Nabi, untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi min at-taur faghasala yadayhi thalathan. Thumma adkhala yadahu fi at-taur famadmada wastanshaqa wastansara بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين فأكفأ على يده من الطور, ya, beliau menuangkan air pada tangannya itu apa? Air dari gayung tersebut. Faghasala yadayhi thalathan, kemudian dia membasuh tangannya 3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung tersebut. Famadmada, mengambil airnya tersebut untuk berkumur-kumur. Wastansyaqa, istinsyaq, menghirup air. Istinsar, atau melepaskan atau mengeluarkan airnya tersebut 3 kali basuhan. Kemudian memasukkan tangannya dan kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya marratan ilal mirfaqain, 2 kali, jadi 1 kali tangan kanan, kemudian 1 kali tangan kiri. Tsumma adkhala yadahu famasara, kemudian beliau memasukkan tangannya, kemudian membasuh kepalanya, mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara marrah wahidah, kemudian bagian depan, kemudian hingga bagian belakang. Tsumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian beliau membasuh kakinya hingga mata kaki. Taur, di sini ada ina atau bejana, yang kalau di sini sekarang adalah gayung yang ma'ruf ya di antara kalian, di antara para sahabat di masa dahulu. Kemudian footnote nomor 3, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan, dan hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masha bi ra'si wa dunahi dhahirihima wa batinihima. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, ya, seluruh kepalanya, dan telinganya, bagian luar dan bagian dalamnya. Ini apa yang diriwayatkan Imam Nasai. Masha bi ra'si wa dunaihi batinihima wa bisabahataini. Jadi dengan jempolnya, dengan apa? Dengan jari jempolnya, mengusapnya.
dan jari telunjuknya. Dari jari telunjuknya dan jari ibham, jari jempolnya. Diriwayatkan Imam Hakim dari hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a fa masa udunai bima'in ghairi ma' alladhi masa bi ra'si. Ini menunjukkan dengan adanya air yang baru dalam mengusap telinga, dengan air yang baru. Ini ditunjukkan dengan sifat-sifatnya wudunya sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berwudu dan beliau mengusap telinganya dengan air yang baru. Alladzi masa bihi ras, ya, dengan di luar air yang mana dia mengusap kepalanya. Ini qala al-Hafidz Adz-Dzahabi, ini hadisnya sahih. Lanjutnya sunnahnya yang selanjutnya adalah wa tahlilu lihya al-kasah. Tahlilu lihya al-kasah artinya menyela-nyela, ya, dengan air jenggot yang lebat. Ini ditunjukkan dalam footnote-nya, diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengambil air di tangannya, ya pada telapak tangannya, kemudian beliau memasukkan wa adkhalahu tahta hanaqihi fa khalala bihi lihyati, di bawah dagunya, dan jadi beliau itu memasukkan atau artinya menyela-nyela khalala bihi lihyati, kemudian beliau menyela-nyela lihyahnya, jenggotnya. Waqala hakadha amarani rabbi azza wa jalla, beginilah seperti apa yang Tuhanku memerintahkan aku. Kemudian tahlilu asabi'id yadaini warijlaini. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketujuh adalah menyela-nyela bagian jari-jari tangan dan jari-jari kaki. An Laqid ibn Sabara radhiyallahu anhu qala, ini berkultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Qala asbighil wudu'a wa qallil bainal asabi' wa balligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Artinya sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah kamu wudu kamu. Wa khallil artinya di sela-sela, di sela-sela, dibasahi sela-sela antara jari-jarimu. Wa balligh fil istinshaq, dan lebihkanlah dalam hal istinsyaq, dalam menghirup air, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Karena kalau berpuasa kita berlebih dalam menghirup air akan menyebabkan tersedaknya air masuk ke dalam kerongkongan, sehingga menyebabkan batal puasanya. Ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Itu. Kemudian kita masuk berikutnya, taqdimul yumna 'alal yusra, mengawali bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Jadi memulainya dari bagian yang kanan daripada yang kiri. Jadi mulai dari kanan kemudian ke kiri. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawaddaa wa fi thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadal yumna. Ini menunjukkan bagian kanan terlebih dahulu, ya. Beliau membasuh tangannya bagian kanan terlebih dahulu. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadal yusra. Kemudian beliau ngambil segayung air, ya. Segayung air dari tangannya. Kemudian beliau membasuhnya tangan yang sebelah kiri. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan akan bagian kanan terlebih dahulu, baru bagian kiri, baik itu tangan maupun kaki. Yang berikutnya adalah taharatu salasan. Artinya bagian-bagian yang wajib dibasuh atau bagian-bagian sunnah atau wajibnya itu dianjurkan untuk
3 kali, ya 3 kali. Ini para yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa maukah kalian aku tunjukkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau berwudu 3 kali. Jadi bagian-bagiannya itu 3 kali. Selanjutnya al-muwalah. Yang berikutnya adalah al-muwalah, artinya berurutan. Jadi dalam pelaksanaan wudu ini, harus berurutan. Tatabu fit tadhir, artinya dalam bersuci wudu, dalam wudu ini itu berurutan di antara bagian dengan bagian yang lainnya. Bihaitsu la yajifu al-awwal qabla asy-syuru' fi ats-tsani 'adatan. Artinya dia tidak sampai kering terlebih dahulu bagian yang pertama ke bagian yang berikutnya dalam hal yang disyariatkan untuk dibasuh atau bagian bersucinya ini. Jadi tidak sampai ada jedanya yang terlalu lama sehingga bagian pertama dengan bagian yang keduanya itu sudah mengering. Bagian pertamanya sudah mengering. Ini menunjukkan berturut-turut. Ya, wa daliluha ittiba'ul ma'lum min al-hadits sabiqah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang hal wudu. Ya, fardu wudu ada 6. Fardu wudu ada 6. Dan sunnahnya wudu ada 10. Dan mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya, manfaatnya, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah. Dan mudah-mudahan ibadah kita, salat kita dengan diawali wudu kita yang baik dan benar sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, menjadikan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.